Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Ibu. Sudah siap belajar? Sudah, Ibu. Baik. Ayo ketua kelas pimpin doa sebelum belajar. Baik, ayo ketua kelas, Eci. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama saya itu. Jadi untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa. Ungkapnya jadi. Baik, sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa menurut agama dan firman masing karena ada perbedaan kita berdoa menurut agama dan firman masing teman-teman berdoa mulai. Baik, sudah selesai doanya? Jafar, sudah selesai doanya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Sebelum itu ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Teks eksplorasi itu proses terjadinya Ibu yang ada sebab akibatnya. Ya benar. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menyatakan bahwa teks ini menyajikan tentang fenomena alam yang bersifat informatif dan faktual. Dan tujuannya teks eksplanasi ini untuk memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Nah, ciri teks eksplanasi ada yang membaca itu Ibu? Saya dulu. Oke, Ilma. Ciri teks eksplorasi yang pertama itu faktual, yang kedua bersifat keilmuan, yang ketiga informatif, dan yang keempat membahas apa yang bersifat umum. Oke, yang pertama adalah faktual. Ciri teks eksplanasi harus bersifat faktual karena informasinya harus bersifat nyata dan benar adanya. Lalu yang kedua bersifat keilmuan, membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya apa yang tahu? Fenomena alam, kalau hujan, ya banjir, lalu gempa, lalu apa lagi? Longsor. Dan longsor. Nah, yang ketiga informatif. Informatif ini bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca.
isi pokoknya, yaitu poin-poin pentingnya saja? Atau adakah informasi dari sebab akibat suatu fenomena alam? Nah, itu adalah informasi penting dalam teks. Nah, ini dia contoh teks eksplanasi. Coba ada yang bacain untuk Ibu. Ayo Aici bacain contohnya. Judulnya proses penguapan air laut. Hujan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Hujan umumnya diawali oleh proses penguapan air laut karena panas matahari. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik itu air laut, air sungai, air danau, juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses yang selanjutnya terjadi yaitu kondensasi atau pemadatan uap air dan menjadi sebuah embun. Oke. Dari contoh teks eksplanasi ini, terima kasih ya itu sudah membantu Ibu bacanya. Anak-anak bisa tahu nggak bagaimana informasi dari contoh teks eksplanasi ini? Kata kuncinya adalah sebab akibat. Yang disebutkan Ilma benar. Dari proses penguapan air laut itu disebabkan oleh panas matahari, lalu air pun menguap ke udara, baik itu air laut, air sungai, air danau, juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Lalu proses yang selanjutnya terjadi yaitu kondensasi atau pemadatan uap air dan menjadi sebuah embun. Nah, ini sudah masuk ke dalam informasi dari teks eksplanasi. Sekarang anak-anak Ibu bagi dalam kelompok kecil. Ibu bagi ya. Kelompok 1 Hadisti dan Eci. Kelompok 2 Anurani dan Jaka. Silakan kalian cari teks eksplanasinya, lalu kalian bacakan, lalu kalian temukan bagaimana informasi penting dalam teks eksplanasi tersebut. Itu sudah
tentang batik Bu. Jadi batik. Batik merupakan kain benang garis khas Indonesia. Pembuatannya dilakukan secara khusus dengan menuliskan atau menyerahkan malam pada kain tersebut. Kemudian kain tersebut diolah dengan proses tertentu. Sejak 2 Oktober 2009, teknik pembuatan batik telah diakui sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan betawi. Sejak saat itu, Hari Batik diperingati setiap tanggal 2 Oktober setiap tahunnya sebagai ikon budaya penting di Indonesia. Batik dikenakan masyarakat Indonesia untuk berbagai keperluan acara, baik sebagai busana, kasual maupun formal. Untuk sebabnya, sejak 2 Oktober 2009, teknik pembuatan batik telah diakui sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya. Nah, karena telah diakui demikian, maka akibatnya yaitu batik menjadi ikon budaya penting di Indonesia. Batik digunakan masyarakat Indonesia untuk berbagai keperluan acara, baik sebagai busana kasual maupun formal. Namun yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia itu banyak menggunakan busana. Ya. Sebenarnya ada yang menarik dari kelompok 2. Biasanya teks eksplanasi tentang fenomena alam, tapi kali ini tentang batik. Dari segi teks eksplanasi, kira-kira batik ini masuk nggak ke teks eksplanasi? Masuk. Masuk.